Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi di kelas 12 untuk jenjang SMK, yaitu bab 1 menulis surat lamaran pekerjaan. Setelah menyimak video ini, adik-adik Baraya Handayani harus mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Adik-adik Baraya Handayani tentu saja sering membaca iklan-iklan lowongan pekerjaan di koran, majalah, internet, website, ataupun yang lainnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan, agar bisa mengajukan permohonan kerja di tempat yang kita inginkan? Surat lamaran pekerjaan disebut juga dengan kurikulum vitae. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada sebuah instansi atau perusahaan dengan maksud untuk melamar pekerjaan di instansi atau perusahaan tersebut. Surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau biasa disebut dengan CV. Ada juga surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Berikut ini kita simak 9 struktur yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat. Kemudian yang kedua ada hal dan lampiran. Yang ketiga ada alamat surat. Kemudian yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada alinea pembuka. Kemudian masuk ke bagian isi, penutup, ditutup lagi dengan salam penutup. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pengirim surat. Agar lebih mudah dan lebih jelas, kita simak pembagian struktur langsung pada contoh surat lamaran pekerjaannya. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Kata lampiran dan hal tidak disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Salam pembuka, setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Isi surat lamaran pekerjaan. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama adalah identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan adalah huruf kecil. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran.
Penutup surat. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Kemudian salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri dengan salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Bagaimana? Mudah bukan membuat surat lamaran pekerjaan? Adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Literasi Indonesia.